Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat beraktivitas ya hari ini. Semangat selalu. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya, berkah rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Bahagia lahir batin ya buat teman-teman semuanya. Amin. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman lagi nih lewat sharing kegiatan daily vlog aku lagi di rumah ya teman-teman. Nah, kali ini aku awalin dengan nge-refill dulu nih, dan nge-refillnya kali ini minyak aja sih teman-teman. Dan untuk stok minyak ini terakhiran ya teman-teman, karena aku sebulan tuh make 6 literan ya, dan 2 literan ini untuk minggu-minggu terakhir menjelang ngisi stok dan gajian gitu ya. Dan 2 liter ini cukup banget untuk ngisi 4 botol minyak ini ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana nih kegiatannya hari ini sambil nonton videonya aku? Udah pada kelar belum kerjaannya? Atau kegiatannya masih sibuk juga begawe, urus-urus rumah, ataupun urus-urus anak ya, antar jemput sekolah gitu. Kegiatan yang saben hari tentunya ya teman-teman, tapi tetaplah kita jalaninnya harus dengan penuh semangat ya. Nah, nge-refill minyaknya udah kelar, lanjut kegiatan lainnya ya teman-teman. Ini tuh di waktu siang hari ya, udah wayahnya zuhur gitu, udah wayahnya juga makan siang ya teman-teman. Nah, biasanya kan aku masak itu 2 menu ya, dan kalau pagi ya untuk pagi, nanti sore ya entar masak lagi gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau masak pagi itu kadang nggak sampai siang ya teman-teman. Kayak hari ini aku udah nggak ada masakan, jadi aku ya masak lagi buat makan sendiri nih. Jadi sebenarnya kalau aku sih makan sama apa aja bisa ya teman-teman, hanya nyeplok telur sama bikin sambal udah jadi ya. Nah, kali ini tuh yang di kulkas ada tempe dan perbumbuan lainnya ya. Jadi aku pengen banget buat orek tempe nih teman-teman, dan versinya aku tuh senengnya orek tempe basah ya. Jadi ini aku bikin menu orek tempe untuk makan siang aku doang nih teman-teman. Karena ini kan pedes ya, nggak mungkin juga anakku makan, dia nggak mau. Nah, jadi ini aku bikin menu orek tempe buat makan siang. Nah, untuk bumbunya ini nggak ada yang aku ulek ya teman-teman, semuanya tak iris-iris aja ya, ditumis-tumis gitu, langsung dikasih kecap, garam, bumbu penyedap, gula, dan sauri dikit ya. Ini aku kasih air dikit juga karena ini kan orek tempe basah ya teman-teman. Dan aku tuh paling suka banget orek tempe basah gini pakainya cabai hijau gini teman-teman. Jadi kalau aku masak tumisan kayak irisan bumbu-bumbunya semua itu tak makan juga teman-teman. Bahkan sampai cabai-cabainya pun aku makan gitu ya. Entah deh, tapi kalau yang lainnya tuh pada nggak suka ya. Kayak suamiku apa anakku gitu. Kalau makan sayur yang ada irisan cabainya tuh cabainya pasti mereka pinggirin gitu ya. Oke, bikin satu menu orek tempenya udah selesai nih teman-teman. Bikin ginian sama nasi anget aja udah berasa nikmat banget teman-teman. Ada yang sama enggak, makan sederhana tapi kalau masakannya ngugah selera tuh ya bikin nambah-nambah ya. Nah, ini lanjut aku makan siang dulu nih sama menu tempe orek. Nah, dilanjut lagi ya teman-teman, udah kelar makan siangnya dan istirahat juga. Ini kegiatan uprek emak ngapain lagi nih teman-teman? Kali ini aku mau berbagi apa ya? Makeover lagi nih teman-teman. Di sini tuh ada kaca bekas ya. Jadi ini tuh kaca dulunya nempel di lemari ya, lemari sliding gitu teman-teman. Dan lemarinya tuh udah bobrok dan rusak ya. Jadi aku pertahanin aja nih, lumayan kacanya buat ngaca-ngaca gitu ya. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi ya apa adanya aja ya. Pure bentuk dari pintu lemari yang ada kacanya gitu. Nah, seperti itulah ya kondisinya, bobrok. Hanya untuk ngaca doang sih, tapi karena akunya gatel pengen makeover dan bikin terlihat ataupun terkesan rapih gitu, jadi aku sedikit makeover lah ya. Ini aku copotin dulu baut-bautnya teman-teman. Jangan salvo gitu ya, aku pakai pisau karena aku males untuk uprek-uprek cari obengnya ya teman-teman. Yang obeng benernya itu ada di motornya Pak suami dan dibawa kerja ya. Jadi yang perabot-perabot perkakasnya tuh aku males buat bongkar-bongkar. Jadinya ya jadinya ya buat nyopotnya ya pakai seadanya aja ya, pakai pisau dapur.
dapur. Nah, untuk gagang pintunya bisa aku lepas, tapi ini untuk yang apa sih ya, kotakan kuncinya itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kayak bautnya itu dia udah paten, dan kalaupun dibuka pakai obeng itu susah juga teman-teman. Jadi semuanya tuh udah rusak ya. Jadi aku biarin aja deh ini. Lanjutnya aku ukur ya atas bawahnya biar sama rata ya teman-teman, karena ini kan bekas pintu gitu ya. Jadi jangkauan antara kayu atas dan bawah itu berbeda. Makanya ini aku mau dibuat sama dulu dan aku potong ya pakai gergaji. Nah, ini lanjut aku mau tak potong dulu ya. Seperti itu kondisinya ya teman-teman. Ukuran atas bawah itu kan berbeda ya. Jadi aku mau tak sama ratain dulu jarak kayunya gitu. Nah, ini udah aku garis dan lanjutnya mau tak potong manual gergaji seperti ini ya. Sebenarnya ada gergaji apa sih namanya, gerinda gitu, tapi aku lebih takut ya teman-teman. Lebih enakan pakai manual gergaji seperti ini. Maaf banget kalau aku sampai nangkring kakinya begitu ya teman-teman. Ya emang kayak gitu ya, gergaji enakannya ya sambil ditingkringin atau diinjek seperti itu ya teman-teman. Nah, udah selesai dipotong dan sesuai ukuran, langsung aku jajal ditaruh di spotnya nih teman-teman, taruh di pojokan sebelah sini ya. Jadi bisa buat ngaca-ngaca setiap saat gitu ya. Makeover kali ini pun tetap low budget ya teman-teman, dan kali ini juga sebenarnya tanpa biaya ya, karena ini pakai wall sticker sisaan kemarin ya teman-teman. Nah, sisa untuk warna pink ini hanya segitu ya teman-teman. Jadi aku manfaatin aja. Pokoknya sebisa mungkin bisa nutupin semua area bingkai cerminnya gitu ya. Ini lanjut aku ukur-ukur dan potong-potong, dan lanjut juga ditempelin ke bingkai cerminnya. Ngerjain makeover kali ini cukup mudah ya teman-teman, karena aku nempelin wall sticker ini pun hanya bagian atasnya aja ya. Jadi ya seperti ini aja, tinggal tempel-tempel dan selesai gitu teman-teman. Dan ini kebenaran banget ya, dengan wall sticker sisaan segitu aja cukup untuk nutupin area bingkainya semua nih teman-teman, tanpa kurang sedikit pun. Jadi ya kalau ada yang masih ada kebuka item-item sisi kanan kirinya itu aku tak biarin aja, karena memang mengkondisikan sisa wall sticker segitu aja ya. Lanjut lagi nih teman-teman, udah kelar masang stikernya. Ini aku mau tak pasang di spotnya ya, langsung di posisi di situ teman-teman. Dan dilihat kan cerminnya hanya polosan seperti itu ya, makanya ini aku mau kasih aksen bunga-bunga di situ teman-teman. Berhubung ada hiasan dinding yang aku buat daripada terbengkalai gitu, makanya aku mau taruh di sisi cerminnya bawah dan atas gitu. Nah, ini tuh sebenarnya aku lagi jajal-jajal dulu ya posisi mana yang cocok, dan akhirnya aku tentuin untuk motong aja nih teman-teman, untuk mempercantik area cerminnya ya teman-teman. Nah, ini tuh hiasan dinding yang aku buat dari bahan kain flanel ya. Bunga-bunganya itu juga sama, dan tetap dengan jiwa iritologi ya teman-teman, memanfaatkan daur ulang bahan-bahan bekas ya. Ini tuh dari kardus bekas, dan aku tak buat jendela hias begini teman-teman. Dulu tuh aku kegiatannya ngecraft juga dan bikin-bikin pesanan gitu, tapi nggak tak lanjutin dan nggak aku tekunin teman-teman. Oke, lanjut dipotong aja nih ya teman-teman, karena ini yang bakal dipergunain kan bagian bunga-bunganya aja ya, nanti yang bakal ditempel di area atas bawah bingkai cerminnya teman-teman. Selesai motongnya langsung ditempel pakai lem tembak gitu ya teman-teman. Dan ini hampir selesai juga videonya ya. Seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Nah, gimana? Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya ya, memanfaatkan daur ulang bahan-bahan seadanya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, like, comment, subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.